Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Menantu terbaik bab 568 Suan Yang Jinzhen. Lin Yu mengerutkan kening ketika dia mendengar apa yang dia katakan. Dia jelas sedikit ketakutan. Dia tidak menyangka bahwa pria berjubah itu tahu teknik jarum dharma. Melihat kembali ke pria berjubah, dia tersenyum dan berkata, "Ya, Tuan Sangguan pantas menjadi anggota sekolah dokter misterius, dan dia tahu teknik jarum dharma ini." Ada sedikit ejekan dalam kata-katanya, tetapi pria berjubah itu tidak peduli sama sekali. Dia bergegas ke depan, dengan hati-hati melihat teknik jarum yang digunakan oleh Lin Yu, dan gemetar, "Benar saja, kamu menggunakan dharma. Jarum kedua dalam metode jarum adalah lindung nilai, kan?" Ekspresi Lin Yu tiba-tiba menjadi lebih serius ketika dia mendengar ini. Dia tahu bahwa pria berjubah ini tidak hanya memahami metode akupuntur dharma, tetapi juga memiliki banyak penelitian tentang metode akupuntur dharma. "Saya dapat melihat bahwa yang saya gunakan adalah jarum kedua dari metode Bodhidharma. Hedging, kamu benar-benar belajar hedging." Pria berjubah itu melihat ke arah jarum emas di bahu Kapten Yuan dan terus bergumam. Jelas dia sangat terkejut dan terkejut dengan kemampuan Lin Yu untuk menggunakan metode counter punching. Melihat dia seperti ini, Lin Yu tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dan kemudian terus memberikan jarum pada pria jubah itu, sambil dengan lembut menguleni ekor emas dari jarum emas dengan kedua tangan, sehingga kekuatan spiritual di tubuhnya perlahan-lahan berlalu seperti yang dimiliki oleh pria berjubah. Meskipun jarum kelima metode jarum Bodhidharma tidak membutuhkan udara untuk mengangkut jarum, semua jarum sebelumnya dibutuhkan, dan kekuatan spiritual yang dibutuhkan masih cukup banyak. Untungnya, kekuatan spiritual Lin Yu sangat melimpah di tubuhnya sekarang, yang sangat mencukupi. Menggunakan. Dan setelah dia selesai menerapkan set jarum, keanehan pada luka Kapten Yuan perlahan menjadi lebih ringan, dan pada saat yang sama, kulit pucat Direktur Yuan menjadi kemerahan lagi. Nafas dengan cepat menjadi stabil. "Oh, dokter, teknik medis ini benar-benar luar biasa. Bagaimana kalau itu tanda rumah sakit kita?" Saya harus mengatakan, Wakil Dekan benar-benar pantas menyandang nama itu. Kedua direktur bedah dan beberapa perawat muda terus memuji Lin Yu. Bagaimanapun, Lin Yu adalah wakil presiden mereka, jadi tentu saja mereka harus menyanjung, tetapi mereka benar-benar mengagumi Lin Yu dari hati. Mereka tidak tahu apakah Lin Yu baik atau tidak, tetapi Zhao Zongji cukup baik, dengan kepala terangkat dan wajahnya bangga. Melihat kesehatan keponakannya membaik, Yuan He menghela nafas panjang, menoleh untuk melihat Lin Yu di depan ranjang rumah sakit. Matanya agak rumit, dia tidak menyangka bahwa He Jiarong benar-benar layak mendapatkan reputasi, dan dia sebenarnya memiliki keterampilan medis yang baik. Lin Yu melihat Kapten Yuan membaik, dan dia lega. Kemudian dia mengulurkan tangan dan mencabut jarum emas di bahu Kapten Yuan. Di saat yang sama, dia tersenyum pada pria berjubah. "Tuan Sangguan, apakah kamu mempelajari teknik jarum ini?" Melihat bahwa Lin Yu memahami idenya untuk mencuri guru, pria berjubah itu tidak bisa membantu tetapi tersipu, dan kemudian dengan paksa tersenyum, "Tuan He, izinkan saya memberitahu Anda, saya tahu dua jahitan pertama dari jahitan Dharma, tetapi saya sekarang hanya jarum pertama yang bisa digunakan, dan jarum kedua membutuhkan tenaga internal yang cukup untuk menggerakkan jarum. Sejujurnya, saya tidak bisa melakukannya sama sekali untuk saat ini." Dia benar-benar terkejut dengan metode akupuntur Lin Yu, dan melihat bahwa wajah Lin Yu tidak memerah atau sesak setelah perawatan akupuntur, dan ekspresinya tidak sedikit pun aneh. Dia tahu bahwa Lin Yu memang ahli akupuntur top, dan dia tidak berani melakukan apapun. Dia sangat sopan dan tulus. "Tuan Sangguan rendah hati. Anda memiliki jadwal yang padat. Jika Anda berkonsentrasi untuk melatih set jarum ini, seharusnya tidak ada masalah."
Lin Yu tersenyum acuh tak acuh, melihat pria berjubah itu berbicara lebih jujur. Lin Yu tidak mengejarnya lagi. Tuan Sangguan, taburkan obat sakit emas Anda pada Kapten Yuan lagi. Melihat Kapten Yuan baik-baik saja, Lin Yu berkata kepada pria berjubah. Ini, bolehkah menggunakan obat sakit emasku lagi? Kulit pria jubah itu berubah, dan dia bertanya dengan hati-hati. Tidak apa-apa, masalahnya bukan pada obat ini. Lin Yu tersenyum tipis padanya, melirik ke arah toples yang diletakkan di atas meja tanpa sadar. Tanpa menjelaskan, bagaimanapun, dia tidak tahu apakah itu terkait dengan toples. Bagus. Pria berjubah setuju dan dengan cepat meminta murid kecilnya untuk memberikan obat kepada Kapten Yuan, dan dia sendiri datang untuk mengemasi jarum emas, menggunakan teknik yang sangat hati-hati dan hati-hati. Tuan Sangguan, jarum emas Anda berasal dari Tuan Xuan Yan, kan? Lin Yu memandang pria jubah itu dengan senyum tipis, dan berkata dengan tidak tergesa-gesa. Mendengar ini, pria berjubah menjabat tangannya saat dia sedang mengemasi jarum emas. Dia menatap Lin Yu dengan takjub, dan hatinya terkejut seperti badai laut. Benda sakral apa yang dia temui hari ini? Master Sekte tidak bermaksud bahwa penyembuh dunia, kecuali para dokter misterius, semuanya adalah orang yang ceroboh. Bagaimana mungkin ini bisa bertemu dengan orang cabul yang maha tahu, dan maha tahu? Apa yang saya katakan salah? Melihat kengerian di wajah pria jubah, Lin Yu tidak bisa membantu memiringkan kepalanya dan bertanya dengan beberapa keraguan. Ya. Pria berjubah itu buru-buru menganggukkan kepalanya dan berkata dengan getir, Tuan Ho, Anda benar-benar berpengetahuan luas. Saya malu. Jika mereka tidak memberitahunya bahwa itu adalah Tuan Xuan Yan, jarum emas yang dibuat oleh Huang Fumi, pencetus akupuntur dan moksibusi yang menulis A dan B klasik akupuntur dan moksibusi, dia tidak akan pernah tahu apa jarum emas itu, jadi dia akan ditangkap oleh Lin Yu lagi. Terkesan. Oleh karena itu, nama Lin Yu telah berubah dari kamu menjadi kamu. Tuan Sangguan, dokter misterius Anda benar-benar memiliki banyak harta langka. Saya tidak tahu apakah saya memiliki kesempatan untuk mengunjungi Sen Han Hai di masa depan. Lin Yu tersenyum tipis padanya, dan bertanya ragu-ragu. Dia tahu bahwa sejak dokter misterius telah merilis berita bahwa dokter misterius itu telah menghilang, dia secara alami tidak ingin ada yang mengganggunya. Alasan utama kami adalah mengetahui bahwa Anda, seorang ahli muda dan menjanjikan yang pergi ke dokter misterius kami, pasti akan merasa bahwa Anda brilian. Pria berjubah itu berkata sambil tersenyum, dan kemudian dia punya ide, mengatupkan mulutnya sejenak, dan berkata kepada Lin Yu, Tuan Ho, saya pikir Anda tampaknya sangat tertarik dengan set jarum emas Tuan Xuan Yan. Atau saya memberi Anda jarum emas ini, bagaimana kalau Anda mengembalikan toples saya kepada saya? Meski jarum emas ini juga merupakan harta karun sekolah dokter misterius, keduanya lebih ringan dibandingkan dengan toples, jarum emas ini masih memiliki berat yang sedikit lebih sedikit. Lin Yu tiba-tiba ragu-ragu ketika mendengar ini, dia melirik pengerjaan yang sangat indah dan jarum emas yang sangat mudah digunakan, dan kemudian melirik toples di atas meja, tiba-tiba merasa sedikit ragu-ragu. Jarum emas ini memang bisa dikatakan sebagai harta yang tak ternilai harganya. Lin Yu merasa lebih efektif bila digunakan. Cara akupuntur Dharma yang agak sulit dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, digunakan melalui rangkaian jarum emas ini, namun seperti mengalir air tanpa sedikit pun jeda, memang khusus dibuat oleh pencetus akupuntur. Jarum emas dapat diterapkan pada metode jarum apapun. Melihat Lin Yu, pria berjubah tampak tergerak, wajahnya bahagia, dan dia buru-buru berkata, Tuan He, Anda dapat berpikir jernih. Tuan Xuan Yan hanya membangun sepasang jarum emas ini dalam hidupnya, tetapi Anda tidak dapat menemukannya, jika Anda melewatkannya. Saya khawatir saya tidak akan pernah melihatnya lagi dalam hidup ini. Apa yang kamu katakan masuk akal? Lin Yu mengerutkan kening dan mengangguk.
lalu tersenyum pada pria berjubah, tapi jika aku berjanji padamu, maka aku akan tertipu. Ditipu. Kulit pria jubah itu berubah dan dia buru-buru berkata, Tuan Ho, bagaimana menurutmu? Karena jarum emas ini sangat berharga, kamu masih harus menggunakan jarum emas ini untuk mengganti toples ini bersamaku. Bukankah itu berarti isi toples ini lebih berharga? Jika kamu berjanji, aku tidak akan tertipu. Lin Yu tersenyum dengan tenang padanya. Pria berjubah itu tampak getir, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan He, sebenarnya memilih toples ini belum tentu baik untukmu. Dia menggelengkan kepalanya sedikit tak berdaya dan mendesah. Melihat bahwa Lin Yuti menginginkan toples ini, dia tidak memberikan nasihat lagi. Dia cepat-cepat berjalan ke samping, merobek selembar kertas, menulis sesuatu di atasnya, melipatnya, dan menyerahkannya. Lin Yu menasihati, kamu harus memakai sepasang sarung tangan kulit rusa ini ketika kamu mengambil toples ini. Kamu dapat membaca catatan ini ketika kamu pulang. Ingat, kamu harus mengikuti instruksi di catatan saya. Saya seperti yang saya katakan, dokter misterius kami akan mendapatkan toples ini dari Anda cepat atau lambat. Ini baik. Lin Yu tersenyum tipis, dan menyipitkan matanya. Dia tidak tahu obat apa yang dijual di labu berjubah ini, tapi dia masih memasukkan catatan itu ke sakunya. Lin Yu tidak terburu-buru untuk kembali, dan kemudian merawat perwira dan tentara lain yang terluka dari Departemen Intelijen Militer satu per satu sesuai dengan metode merawat Han Bing. Setelah jadwal yang padat, malam pun sudah larut. Tuan He, terima kasih banyak kali ini. Yuan He menunggu Lin Yu menyelesaikan pekerjaannya, lalu berterima kasih pada Lin Yu dengan wajah tenang, dan berkata dengan suara rendah, jangan khawatir, Departemen Intelijen Militer akan mengingat cintamu kali ini. Direktur Yuan bisa sangat manusiawi, maka saya sangat berterima kasih. Lin Yu tersenyum tipis padanya, dan berkata dengan sarkasme. Dia memperlakukan perwira dan tentara ini bukan karena wajah Yuan He, tetapi karena hubungannya dengan Departemen Intelijen Militer. Tuan Ho, apakah Anda ingin kembali ke rumah sakit? Saya akan mengantarmu kembali. Tan Kai melihat toples yang diletakkan di atas meja, mengetahui bahwa Lin Yu pasti akan kembali ke rumah sakit untuk mengembalikan toples itu, jadi dia menawarkan diri untuk mengirimkannya ke Lin Yu. Ngomong-ngomong, dia bisa mengikuti untuk melihat apa yang ada di dalam toples. Bagaimanapun, situasi Han Bing telah stabil, dan dia tidak perlu khawatir. Aku juga ikut denganmu. Zhao Zongji bergegas dan berkata sambil tersenyum, ini sudah larut, tidak aman bagi kalian berdua pemuda untuk kembali sendirian, aku akan mengantarmu pergi. Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini, jangan lupa like, komen, and subscribe ya, terima kasih.